Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkenanlah Engkau memenuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Martoruk niroha situtu, marlabok jala marlabas niroha. Masih haihean di bagasan roha naholong. Menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Pengajaran Yesus yang paling hakiki adalah kasih. Dan kasihlah yang Dia tunjukkan bagi kita dan yang Dia teladankan kepada kita. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh, seperti mengasihi diri sendiri. Sering sekali kita mengatakan bahwa kita tidak sanggup untuk melakukannya karena keegoan yang masih tinggi. Mengatakan untuk mengasihi Tuhan Allah, sesama, dan musuh mungkin gampang, tetapi dalam prakteknya sering sangat jauh dari apa yang diperkatakan. Hal ini benar jika kita hanya mengandalkan diri sendiri. Kita akan mampu mengasihi dalam hal saling membantu jika kita mengandalkan dan menghidupi kasih yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Allah dalam Yesus Kristus mengasihi kita bukan karena kelayakan dan kebaikan kita, tetapi semata-mata hanya karena inisiatifnya dan hanya karena dirinya sendiri. Rendah hati adalah juga bagian dari wujud nyata kasih yang ada dalam diri seseorang. Jauh dari kesombongan, kecongkakan, merasa dirinya selalu lebih dari orang lain. Sebaliknya, merasa dan menempatkan diri sama sebagai orang yang menerima kasih Allah, sebagai penerima anugerah pengampunan dari Tuhan, dan sama-sama membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Lemah lembut berkaitan dengan intonasi suara, tetapi yang lebih penting adalah berada dalam pengendalian kuasa dan firman Tuhan. Segala yang dikerjakan, diperkatakan, dipikirkan adalah karena tuntunan dan pengendalian firman Tuhan. Sehingga kehidupannya adalah yang berdampak kepada sekelilingnya. Dan sabar juga adalah karakter yang terus kita latih dalam setiap perjalanan waktu dan tempat. Kesabaran kita selalu diuji dalam berbagai hal. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar akan terbentuk dalam diri seseorang jika keegoan tidak mendominasi hati dan pikiran. Sebaliknya, izinkanlah Roh Kudus berkuasa atas diri kita. Izinkanlah Roh Kudus dan firman Tuhan yang mengendalikan hati kita, sehingga dalam menghadapi segala sesuatu kita terbentuk menjadi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sahabat yang diberkati Tuhan, dengan ketiga karakter ini, kita dengan sendirinya akan hadir sebagai pribadi yang saling membantu dan menolong dalam kasih. Sebab ada orang yang membantu bukan karena kasih, tetapi karena ingin mendapatkan sesuatu melalui apa yang dilakukannya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih Kristus memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga dengan kasih Kristus kita bertindak dan berproses
menjadi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hadirlah dalam kasih yang saling membantu. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sungguh luar biasa mengajarkan kami tentang kasih. Sehingga apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan dalam kasih. Bentuk kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang lemah lembut, dan juga sabar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.